mayoritas Arab ini lemah, nggak punya kekuatan. Ternyata terutama di dalam masalah senjata lemah memang. Kemudian Israel ini kuat, dan ternyata Iran ini bisa mengimbangi Israel. Artinya Iran ini mampu membuat Israel babak belur. Ya. Kemudian sedekah untuk orang mati hukumnya sunnah juga, sama-sama sunnah. Tradisi masyarakat kita, apakah itu masyarakat Melayu, masyarakat Minang, masyarakat Jawa, kalau ada orang meninggal biasanya kan ada takziah, ada tahlil, lalu ada makan-makan. Ya, biasanya berapa hari kalau Pekanbaru? 3 hari. Oh, cuma 3 hari aja. Sebagian daerah ada yang 7 hari, sebagian daerah ada yang 9 hari. Seandainya 100 hari pun nggak apa-apa, bagus. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang bilang nggak ada itu entah belajar di mana dulu itu. Katanya doktor kok nggak tahu itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Al-As, Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, kana Al-As bin Wa'il nazara fil jahiliyah ayyan harami ata badanatin. As bin Wa'il, ayahnya sahabat Amr, bernazar pada masa jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Kemudian belum sempat menunaikan nazarnya meninggal. Akhirnya apa? Anaknya yang tertua, Fanaharo Hisham bin Al-As halwahu khamsan wa khamsina badana. Lalu abang Hisham bin Al-As ini menyembelih bagiannya, menunaikan nazar bapaknya menyembelih 55 ekor unta. Nazarnya berapa? 100. Kalau disembelih 55 berarti kurang berapa? 45. Lalu kata Amr bin As, fasa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya tanya sama Rasulullah, gimana Rasulullah? Kalau sisa nazar bapak saya yang 45 saya sembelih 45 ekor unta. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, amma abuka law kana aqarra bit tauhid fahajjata anhu au at'amta au tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalik. Ayah kamu, seandainya ayah kamu mengakui tauhid, karena ayahnya meninggal masa jahiliyah masih musyrik. Seandainya ayah kamu ini mengakui tauhid, lalu kamu berhaji untuk ayahmu, atau kamu sedekah untuk ayah kamu, atau kamu memberi makan untuk ayah kamu, pahalanya itu manfaat pada dia. Yang ditanyakan menyembelih 100 ekor unta. Nah, seandainya yang disedekahkan nyembelih 100 ekor unta, itu orang mukmin, orang bertauhid, manfaat. Kira-kira ya, kalau kita nyembelih 100 ekor unta, itu untuk memakannya perlu berapa malam makannya itu untuk acara tahlil? Biasanya kalau tahlil di Pekanbaru sehari habis berapa ekor? Kambing ya, 1 ekor kan? Itu 1 ekor cukup 3 malam pas semalam itu. Hah? Semalam. Ini onta 100 ekor. Berarti artinya seandainya tahlilan ngasih makan 200 hari gak apa-apa, berdasarkan hadis ini bermanfaat. Ini orang yang bilang bid'ah, katanya doktor, entah doktor bidang apa itu. Gak ngerti hadis, mungkin itu insinyur pertanian, insinyur pertukangan kayu ya. Insinyurnya gak jelas itu. Artinya tradisi kenduri untuk orang meninggal ini ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengerjakan? Rasulullah mengerjakan.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala Khadijah." Aku tidak merasa cemburu pada seseorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti rasa cemburu aku kepada Ibu Khadijah. Jadi kata Aisyah, saya ini paling cemburu sama Ibu Khadijah. Wa ma ra'aituha, aku gak pernah melihatnya. Karena ketika di Mekah, Aisyah masih anak-anak, belum menikah dengan Rasulullah. Khadijah meninggal. Setelah hijrah ke Madinah, baru Aisyah menikah. Kan gak pernah jumpa berarti dengan Khadijah. Tapi mengapa cemburu? Kata Aisyah, walakinnahu kana yuksiru zikraha, tapi Rasulullah selalu mengenangnya, selalu banyak menyebut-nyebut Aisyah, menyebut-nyebut Siti Khadijah. Nah, berdasarkan hadis ini, mengenang orang yang sudah meninggal itu disunnahkan. Makanya kita kakek meninggal, dapat berapa bulan acara lagi mengenang, haul apa, Rasulullah mengenang. Apakah cuma mengenang? Bukan hanya itu, tapi apa? Warubbama dzabaha syatan. Terkadang Rasulullah menyembelih kambing, fayuqatti'uha a'dha'an, lalu beliau potong-potong. Setelah dipotong-potong, tsumma yab'atsuha 'ala shada'iqi Khadijah, lalu beliau kirim pada kawan-kawannya Ibu Khadijah. Rasulullah gak ngundang ke rumahnya. Wong disebut aja istrinya cemburu, gimana kalau disuruh masak? Masak ya, ini haulnya Ibu Khadijah. Gimana kira-kira? Rasulullah ini kan lembut kan? Makanya Rasulullah ini potong-potong sendiri, kirim-kirim sendiri, gak nyuruh istrinya. Wong gak disuruh sudah cemburunya berat. Artinya apa? Sedekah karena mengenang orang yang meninggal sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini biasanya Wahabi yang begini ini sebenarnya bukan sunnah gak sunnah, tapi bakhil aja sebenarnya, pelit. Jadi pelit dibungkus dengan bid'ah. Bid'ah tuh bid'ah, padahal bakhil aja. Lalu dibilang gak ada dalil, minta berapa dalilnya? Banyak kalau mau dalil itu. Makanya biasanya kebanyakan masyarakat itu sedekah makanan 7 hari. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad dari Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani, beliau berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an wa kanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji di alam kubur selama 7 hari. Karena ujian alam kubur itu 7 hari, maka generasi salaf, para sahabat menganjurkan sedekah makanan selama 7 hari. Jadi sejak masa sahabat sudah ada sedekah makan 7 hari. Artinya apa? Sedekah makan untuk orang meninggal itu hukumnya sunnah dan pahalanya sampai. Berapa malam? 3 malam silahkan, 7 malam silahkan, 100 malam nggak apa-apa. Biasanya yang dipersoalkan sama orang ini, sama orang bakhil, itulah gara-gara bikin tahlil, bikin sedekah, sampai hutang sama orang. Loh, dia walaupun hutang bayar sendiri, gak minta sama kamu bayar, memang ngapain? Kita ini hutang udah biasa kan ya. Kadang anak daftar mondok hutang, anak daftar kuliah hutang, kemudian apa lagi? Anak melahirkan hutang, kemudian menikahkan anak hutang, betul? Nah, sekarang ini ada umroh yang hutang itu, ada. Pokoknya berangkat dulu, baru setelah pulang bayar itu, udah biasa begitu. Cuma yang dipersoalkan sedekah untuk orang tua, yang lain nggak dipersoalkan. Memang mereka ini nggak suka sama orang mati itu, memusuhi hutang. Dan hutang ini kalau niatnya membayar dapat pahala. Makanya di dalam kitab hadis ada bab
Babu thawabi man iddana dainan wa nawa wafa'ahu. Bab pahala orang yang berhutang dan niat melunasi. Sebagian sahabat seperti Siti Aisyah, kemudian Abdullah bin Ja'far dan beberapa sahabat lain, kalau gak punya hutang tuh sumpek. Kalau gak punya hutang, menyuruh pembantunya cari hutang yang banyak. Akhirnya orang-orang, lah kenapa cari hutang? Kata beliau, saya takut kalau gak punya hutang, takut gak ditolong oleh Allah. Kok bisa? Rasulullah SAW pernah bersabda, maniddana dainan wa nawa wafa'ahu kana fi aunillah. Siapa yang berhutang pada orang lalu dia niatnya melunasi, maka dia selalu dalam pertolongan Allah. Makanya sebagian sahabat kalau gak punya hutang tuh susah, takut gak ditolong. Cuma hadis ini jangan disebarkan sama ibu-ibu. Mengapa? Nanti bapaknya suruh cari hutangan terus. Beli laba yang ini. Nggak punya uang mah cari hutangan. Ditolong loh oleh Allah. Kok gitu? Itu kata Pak Ustadz, itu ada hadisnya. Sahih lagi hadisnya. Saya kira itu ya. Ada lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sifat 20 yang membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustaz Wahabi Dr. Helmi Masdi SMA, dalam sifat 20 tidak ada sifat Ar-Rahman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193 bahwa Allah bersifat Ar-Rahman. Bagaimana menurut Anda? Sifat 20 ini bukan membatasi sifat wajib bagi Allah. Karena itu hasil penelitian para ulama. Sifat Allah itu tidak terbatas 20, juga tidak terbatas 99 Asmaul Husna. Gak ada batasnya. Yang 20 ini oleh para ulama ya ditetapkan sebagai sifat wajib setelah melalui kajian mendalam. Karena sifat 20 ini syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan. Tuhan itu sifatnya harus seperti itu secara akal. Sedangkan sisanya, kalau Asmaul Husna 99, lalu yang dijadikan syarat ketuhanan 20, berarti sisanya ada berapa? Ada 79. Yang 79 itu include di dalam sifat 20. Para ulama gak membatasi itu. Kalau dibilang membatasi berarti gak pernah belajar. Sifat 20 ini adalah sifat wajib bagi Allah, di mana ketika sifat ini wajib maka kebalikannya mustahil bagi Allah. Akal manusia mampunya hanya 20. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Itu aja. Dan itu memang yang disebut dengan sifatul zat ya. Karena Asmaul Husna itu ada sifatul fi'li, ada sifatul zat. Sifatul zat itu adalah sifat yang merupakan zat Allah. Kalau sifatul fi'li itu sifat yang merupakan perbuatan Allah. Kalau sifatul fi'li, walaupun sifatnya punya, kebalikannya Allah juga punya. Misalnya Allah Al-Mu'ti, Allah juga Al-Mani. Allah itu maha memberi, Allah juga maha tidak memberi. Ketika kita memohon kepada Allah, lalu oleh Allah permohonan kita dikabulkan, Allah itu menampakkan sifat rububiyahnya sebagai Al-Mu'ti, pemberi. Kadang-kadang kita mohon pada Allah gak dikasih. Itu artinya apa? Allah itu Tuhan, gak bisa diatur-atur oleh kita. Kita ini jangan semaunya minta sama Allah. Mengapa? Kadang-kadang kita minta sesuatu pada Allah menurut kita yang terbaik, oleh Allah gak dikasih. Ternyata oleh Allah dikasih yang lain. Lama-lama kita berpikir, untung dulu yang itu gak dikasih. Mengapa? Coba dikasih gak enak itu. Ternyata enak ini yang gak diminta. Artinya apa? Oleh Allah dikasih yang terbaik. Coba kita perhatikan perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita ya,
banyak hal-hal yang kita inginkan oleh Allah gak dikasih. Awal-awalnya kita kecewa. Cuma dalam perjalanan hidup kita berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih itu gak dikasih. Mengapa? Coba dikasih, gak enak ternyata. Enak begini. Jadi begitu. Ini perjalanan hidup ya, manusia seperti itu. Ini yang disebut dengan sifatul fi'li. Allah. Jadi artinya apa? Ahlus sunnah gak membatasi 20 sifat. Yang bilang membatasi 20 sifat itu biasanya Wahabi, gak mengerti akidah Ahlus sunnah wal jamaah. Gak usah didengar, itu gak ngerti apa-apa itu. Walaupun doktor. Ada lagi? Baik, pertanyaan selanjutnya ada 3 pertanyaan. Sambil dimakan ya, yang sudah ada kuenya dimakan. Tapi tetap tertib Ustaz ya. Ya, yang penting tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, apakah benar kalau selama rakyat Palestina tidak berakidah yang benar, yaitu akidah mengikuti manhaj salafi, maka Palestina tidak akan menang ataupun merdeka? Yang kedua, apakah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerdekakan Palestina bermanhaj salafi? Yang ketiga, mengapa negara-negara besar Arab tidak menyerang Israel untuk membebaskan Palestina? Terima kasih Pak. Umat Islam di Gaza itu Ahlus sunnah wal jamaah. Mazhabnya seperti orang Riau bermazhab Syafi'i. Orangnya sufi, juga baca maulid, baca sholawat. Dan mungkin malam ini mereka juga tahun baru itu. Mungkin entah apa yang dimakan. Tapi kan bantuan makanan sudah bisa masuk sekarang kan. Mungkin mereka sudah masih kurang ya. Beberapa jam lagi mereka baca doa akhir tahun itu, awal tahun. Sama-sama Ahlus sunnah. 3 tahun lalu ada ustadz dari Palestina ke rumah saya. Saya tanya pakai bahasa Arab, Syekh apa mazhabnya? Loh, masa Pak Kiai gak tahu katanya. Ya tanya karena gak tahu. Loh, Imam Syafi'i kan lahir di daerah kami di Gaza. Ya kami ikut beliau. Jadi Palestina, Mesir, Yordania itu mazhabnya Syafi'i. Karena Imam Syafi'i memang wafatnya di Mesir, lahirnya di Palestina. Makanya orang Palestina, Mesir mazhabnya Syafi'i. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu juga mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Sama-sama Ahlus sunnah wal jamaah. Ini mengapa Gaza ini gak menang-menang? Karena Wahabi masuk ke sana. Makanya gak menang. Pokoknya daerah yang dimasuki Wahabi biasanya kalah. Dulu di Afghanistan, ketika Afghanistan ini masih Ahlus sunnah semua ya, Aswaja, itu banyak diberikan karomah oleh Allah. Pesawat Rusia begitu masuk ke Afghanistan itu dikelilingi burung sampai jatuh. Jatuh. Banyak karomah. Irak, tentaranya Saddam Hussein ketika masih Ahlus sunnah semua, ada satu daerah tentara Amerika gak bisa masuk. Begitu kelompok Wahabi masuk ke situ, kalah sama Amerika itu. Jadi ya memang begitu. Pertanyaan terakhir, mengapa raja-raja Arab gak mendukung Palestina, malah mendukung Israel? Karena ingin mempertahankan kekuasaannya. Karena memang diancam oleh Israel kalau mendukung Gaza nanti akan dikudeta. Negara-negara Arab itu ada pangkalan militer Amerika dan mereka kerjasama dengan Israel. Jadi mereka ini karena mempertahankan kekuasaan. Lagi, ada pertanyaan lagi. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi, silakan. Pertanyaan terakhir, ada waktu 5 menit. Baik. Ini pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih kurang hampir 2 tahun
Zionis Israel membombardir Gaza sehingga rata dengan tanah. Tentu ini sangat membuat rakyat Palestina menderita, saudara kita di Palestina. Dan ini tidak mungkin hanya sekedar kita sebut peperangan, tapi mungkin biadabnya adalah genosida ataupun pemusnahan etnis yang ada di Gaza. Nah, saat ini alhamdulillah barangkali Irak telah sedikit mengobati luka di hati kita sebagai saudara sama Muslim menyerang Israel, walaupun mungkin belum serata Gaza, tapi seperti Pak Ustadz sampaikan tadi sudah membuat kita sedikit gembira. Nah, di saat ini kita lihat umat Islam pun sudah agak terpecah. Ada yang bilang, oh itu apa namanya skenario gitu. Jadi kan Iran itu Syiah, kita juga nggak usah terlalu berbahagia meningkat itu. Dan di sisi lain juga, yaitu yang penting Palestina sudah dan Israel sudah diserang oleh Iran dan sedikit membuat kita agak terobati. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau melihat geopolitik kawasan Timur Tengah, di Timur Tengah ini ada 3 komunitas. Yang pertama, mayoritas suku Arab, di mana mayoritas suku Arab ini kebanyakan Ahlus Sunnah. Ada sedikit yang Syiah Zaidiyah di Yaman, ada sedikit yang Khawarij di Oman, lalu ada Wahabi di Saudi Arabia. Ini Arab. Kemudian di sebelah timur ada juga bangsa Persia yang punya peradaban lama. Persia ini Iran. Lalu di tengah-tengah mereka ada kelompok minoritas Israel. Dan 3 komunitas ini saling rebutan pengaruh, baik melalui kekuatan ya, kekuatan militer maupun melalui budaya. Kalau Iran ini budaya Syiah lah, ideologi Syiah. Nah, ini ternyata bagaimana mayoritas Arab ini lemah, gak punya kekuatan. Ternyata terutama di dalam masalah senjata lemah memang. Kemudian Israel ini kuat, dan ternyata Iran ini bisa mengimbangi Israel. Artinya Iran ini mampu membuat Israel babak belur. Cuma kemarin nggak sampai lama itu loh, kita menyayangkan loh kok sudah berhenti. Wong kita terhibur dengan, saya tiap beberapa jam lihat, ingin tahu berita rudal Iran ke Israel, tahu-tahu sudah berhenti itu. Padahal kita ini senang menonton itu. Dan ini perlu difahami, ketika kita mendukung Iran dalam perang Iran-Israel, bukan berarti kita ikut Syiah, bukan. Tapi karena Israel itu zalim dan agama lain. Tapi kalau kita ini mendukung Israel, berarti Zionis. Karena mereka zalim, merebut tanah orang itu. Jadi itu. Ya ke depan kira-kira bagaimana ya kita nggak tahu. Tapi sepertinya Iran ini pasti akan semakin memperkuat ini persenjataannya kira-kira ke depan. Kan sementara kelemahannya kan rudal anti pesawat itu. Yang lemah rudal dari darat ke udara, yang anti pesawat yang lemah. Mungkin ini yang perlu diperkuat oleh Iran. Dan mungkin juga negara-negara Arab, terutama Houthi ini kan lumayan kan, sering menggagalkan penerbangan di bandara Israel itu. Walaupun negara miskin, tapi kata penduduk Israel, penduduk Yaman ini mewajibkan kita seperti minum obat 3 kali sehari. Mengapa? Karena 3 kali sehari kami harus masuk bunker katanya. Karena Yaman istiqomah tiap hari ngirim rudal ke Israel. Walaupun cuma 1, tapi kan seluruh Israel masuk bunker.
Kami ini macam disuruh minum obat 3 kali sehari katanya sama Yaman. Ya mudah-mudahan negara-negara lain bikin rudal semua lah. Tapi itu kalau berani sama Amerika ya, yang lain itu takut sama Amerika. Kekuasaannya takut diamputasi sama Amerika ini. Saudara kita ini takut memang. Mudah-mudahan lumayan lah. Iran ini agak berani karena dari dulu memang hobi perang memang. Apa? Sikap kita ya tetap anti Syiah. Kita ini tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Iran ini berperang dengan Ahlus Sunnah, kita berada di pihak Ahlus Sunnah. Tapi ketika Iran perang dengan Yahudi atau Amerika, kita di pihak Iran. Karena mereka bagaimanapun Muslim, sama-sama baca syahadat. Syahadat ini yang nilainya tinggi di hadapan Allah itu. Jadi begitu. Walaupun ya kita tidak bisa berharap banyak Iran akan membebaskan Palestina dari Israel. Karena kabarnya ketika Ismail Haniyah masih hidup, datang ke Ali Khamenei minta membebaskan Palestina. Ali Khamenei bilang, yang diberi kemuliaan oleh Allah membebaskan Palestina orang Palestina sendiri katanya. Memang nggak siap memang, tapi lumayan karena kata almarhum Yahya Sinwar, persenjataan Hamas dan lain-lain itu teknisinya, teknologinya itu transfer dari Iran. Ya lumayan lah, daripada yang lain sudah gak bantu, gak ngirim apa-apa itu. Yang bantu senjata hanya Iran. Ya mudah-mudahan tambah banyak lagi bantuan senjatanya itu. Tapi kemarin ada kejadian menarik ya. Ada tank pembawa pasukan Israel di Han Yunis oleh tentara Hamas itu didatangi, padahal di dalam ada isi 7 tentara itu. Dia pakai jalan kaki karena ada lubang di atas tank itu, dilemparkan peluru naik ke atas, dilemparkan ke dalam dan meledak di dalam itu. Pakai tangan kosong, bawa bom ya, dimasukkan. Ada videonya viral itu. Itu lumayan itu. Itu kalau orang macam kita mungkin nggak berani itu karena motor tank ya. Jadi memang saudara-saudara kita di Gaza ini oleh Allah diberi keteguhan hati luar biasa. Karena dari kemarin-kemarin kan sering kan bawa bom ditaruh di tank lalu meledak itu. Padahal mereka ya tangan kosong dan sambil main rekaman, bikin rekaman itu. Entah apa kawannya apa dia sendiri yang merekam itu. Jadi sudah merekam, sudah bikin begitu tuh luar biasa itu. Dan ini pukulan mental ya bagi Israel. Saya kira ini ya, karena ini sudah gak ada pertanyaan. Ada lagi? Karena sudah cukup, mari kita baca doa bersama. Mudah-mudahan tahun baru ini ada suasana baru bagi saudara kita di Palestina. Diberi kemenangan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asraita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، وانصر إخواننا المسلمين في سوريا، وانصر إخواننا المسلمين في لبنان واليمن، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان، ودمر أعداءهم واهزم أعداءهم من اليهود والصهاينة والكفار، وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا منتقم يا ذا البطش الشديد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah,